Jadi yang digunakan itu teori dual function. Dia badan pemerintah itu bertindak sebagai badan hukum perdata sekaligus badan hukum publik. Jadi tidak serta-merta dia sebagai badan hukum publik saja, tapi dia juga memiliki fungsi lain sebagai badan hukum perdata. Makanya dia bisa melakukan tindakan-tindakan di ranah bidang hukum perdata. Terutama perjanjian ya? Iya, terutama perjanjian. Dalam konteks ini ya perjanjian dalam ranah hukum perdata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada hari ini kita dapat berkumpul. Saya sudah lama tidak berkumpul dengan Bapak Bima ini. Yoi, Kita biasa dulu nyanyi. live Instagram, gak ada yang nonton. Tapi kemudian kita pecah kongsi Baca kongsi. karena lagunya itu aja. Lagu-lagu lain kita nggak bisa ketemu, coy. Nggak bisa dipertemukan Iya, lagu kita yang beda lain. selera musik. Jadi hari ini kita berkumpul dalam rangka membahas seputar hukum. Yoi, Nah, karena kita berdua ini kan sarjana hukum, dan kita ini bergelut di bidang hukum administrasi ya. yoi. Praktisi lah ya. Praktisi hukum administrasi. Praktisi hukum administrasi. Betul. Nah, ini kita lakukan kegiatan yang diinisiasi oleh beberapa rekan-rekan Yaman. dalam rangka memberikan pendidikan terutama bidang hukum administrasi. Ya, Karena bidang hukum administrasi ini cenderung agak eksklusif ya. kurang populis. Kurang populis. Tema atau isu-isunya kurang populis ketimbang pidana atau perdata gitu ya. Orang awam pun cenderung membahas masalah korupsi. Ya, pidana pasti. Pidana atau perdata. Karena yang paling dekat dengan mereka ya sehari-hari. Padahal sebetulnya sehari-hari lebih dekat dengan pemerintahan harusnya ya. Betul. Makanya hari ini kita mulai melakukan diskusi-diskusi untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat awam lah ya. Iya. Jadi jangan berat-berat berarti pembahasan. Ya, bisa. Ya. Kita anggap mungkin yang kita anggap ringan bisa jadi juga berat juga. Oh, kita lain. Belum tentu. Jadi Oke. kita coba ini aja mendekatkan pemerintah ke masyarakat dan mendekatkan masyarakat ke pemerintah lewat hukum administrasi. Jadi nama acara kita ini apa? Lebih Hans corner ya. Pojok hukum administrasi negara. Ini kan kita sedih pojok-pojok nih. Iya, ini kita di pojok nih, pojok ruangan. Meskipun saya tinggal studionya Dakarwa dulu. Oke, hari ini mungkin kita bahas mengenai apa dulu nih? Oh, jadi gini, kita bahas tentang ini kan sekarang nih lagi rame-rame tuh ya kezoliman pemerintah. Ya, kita bahas seputar itu aja Pak. Pemerintah tuh zolim atau enggak sebetulnya? Ya. Dari perspektif hukum administrasi itu yang dimaksud kezoliman pemerintah tuh apa dan apa yang harus dilakukan sama masyarakat kalau dirasa dizolimi ya dalam tanda kutip. Kalau kita bicara HAN kan berarti negara dalam keadaan bergerak. Yoi, stuff in the waiting. Ya. Berarti ketika negara bergerak ini, negara bisa menzolimi masyarakat. Pertanyaannya bisa atau tidak bisa? Karena kalau gerak kan nyenggol-nyenggol, Pak. Ya. Iya kan, nyenggol-nyenggol jadi dia kena kadang-kadang. Kadang senggol bacok. Nah, senggol bacok juga bisa. Nanti kan kita kan fokus ke aspek HAN. Ya, Tapi pertanyaan saya begini dulu nih. Mungkin masyarakat belum tahu ya. nah, Ada kita dalam bidang hukum ini kan ada hukum pidana, hukum perdata. Kalau pidana itu kan yang mengenai tindak pidana lah. ya, Kalau perdata itu kan mengenai individu dengan individu, Ya. seperti perjanjian, Ya. ya kan. Kalau HAN itu apa, coba jelaskan dikit nih. jadi kalau HAN itu kan dia banyak macam-macam ya definisinya. Salah satunya mungkin hubungan antara masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan itu yang paling klasik ya, definisi yang paling klasik. Jadi hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan, dalam artian di sini dikonstruksikan pemerintah itu masyarakat hukum atasan karena mereka memiliki kewenangan, sedangkan masyarakat itu adalah orang yang diatur, objek yang diatur, sehingga hubungannya adalah atasan bawahan. Tapi kalau kita lihat belakangan kontemporer ya, maksudnya hukum administrasi kontemporer itu hubungannya nggak lagi begitu, tapi lebih ke arah hubungan antara pihak yang punya kewenangan dengan pihak yang diatur lewat wewenang. Jadi lebih ke arah pengaturan dan lebih ke arah mengatur dan mengurus gitu ya, hubungan mengatur dan mengurus antara administrasi pemerintahan atau pejabat pemerintahan dengan masyarakat. Mungkin lebih seperti itu.
untuk satuan Kalau- administrasi. Kalau di beberapa peraturan tuh kita kenal penyelenggara negara. Nah, Jadi kalau kita bicara HAM ini bukan hanya pemerintah aja. iya Pak. Jadi Jadi termasuk penyelenggara penyelenggara negara. Tapi yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, bukan berarti menyelenggarakan fungsi legislatif atau yudikatif. Ya. Jadi misalkan Mahkamah Agung punya sekretaris Mahkamah Agung, nah sekretaris Mahkamah Agung ini menjalankan fungsi pemerintahan. Jadi dia walaupun berada di ranah kekuasaan yudikatif di bawah Mahkamah Agung, tapi dia menyelenggarakan fungsi pemerintahan di yudikatif. Jadi dia menjalankan fungsi pemerintahan juga. Sama kayak Sekjen DPR kan. Ya, Sekjen DPR, Sekjen MK gitu ya. Sekretaris Mahkamah Agung, Sekretaris MK gitu, Sekjen MK gitu. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh. Tapi tadi pertanyaan kan ada pidana, ada perdata, ada HAM nih. Ya, Dalam hal pidana, masyarakat bisa diselidiki oleh pemerintah atau tidak? bisa. Dalam artian gini, kan kita kenal yang namanya ini ya, hak asasi manusia ya. Ya sebetulnya sih hak asasi manusia ini kan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia ya, setiap individu. Ya. Kalau definisi di Undang-Undang HAM kan gitu ya, Undang-Undang tahun 99 itu kan kayak gitu. Nah, cuman masalahnya di sini kalau pelanggaran HAM itu lebih ke arah tindakan yang dilakukan secara terorganisir oleh pemerintah. Makanya ketika pelanggaran atau tindak pidana ini dilakukan secara terorganisir oleh pemerintah, maka dia terkategori sebagai pelanggaran HAM gitu. Nah, contohnya misalnya kejahatan perang. Kejahatan perang itu kan hanya bisa dilakukan oleh organ pemerintah, organ negara ya, dalam artian organ negara melanggar HAM dari warga masyarakat. Genosida misalnya, itu kan pelanggaran HAM berat juga tuh di Undang-Undang HAM gitu. Ya. Jadi dari aspek pidana lebih ke arah pelanggaran HAM yang sifatnya berat gitu ya. Beda dengan pelaksanaan kewenangan. Jadi misalkan contoh polisi melakukan penembakan dalam rangka penangkapan penjahat gitu ya. Itu kan dia pelanggaran HAM tapi didasari atas dasar kewenangan. Makanya dia tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Karena ada dasar wewenangnya gitu ya. Kecuali jika dia melanggar hukum secara terorganisir gitu loh, massal sifatnya. Itu ada di pelanggaran HAM di Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ini sebenarnya agak berat juga kalau kita Agak masuk berat, dalam. Pak. Tapi pada dasarnya nih, kalau negara melanggar hak-hak masyarakat, tapi dalam hal pidana, masyarakat bisa melakukan apa? Sebetulnya masyarakat bukan bisa melakukan apa ya, tapi lebih tepatnya apa yang harus ditempuh gitu ya, lebih tepatnya apa yang harus ditempuh. Betul. Kan kita di sini punya Komnas HAM ya, Komnas HAM itu kan didirikan juga atas dasar Undang-Undang Hak Asasi Manusia gitu. Nah, kita bisa lapor ke Komnas HAM salah satunya. Masalahnya gini Pak, ketika dia dilakukan oleh kejahatan ini dilakukan oleh negara atau state organized crime gitu ya, itu sebetulnya ada juga yang namanya ini Pak, Statuta Roma. Statuta Roma itu dia mengatur tentang pengadilan HAM internasional ya, pengadilan pidana internasional, Court of Justice, International Court of Crime, ICC ya, ICC. Criminal Court, ya, International Criminal Court, Kalau salah ya? ICC ya, ICC. Itu Statuta Roma itu. Jadi di Statuta Roma kalau pemerintah atau negara itu tunduk kepada Statuta Roma, baru dia bisa diadili berdasarkan Statuta Roma di ICC. Tapi pada faktanya sampai sekarang Indonesia belum menandatangani Statuta Roma gitu ya. Jadi belum bisa sampai ICC, baru sampai tatarannya pengadilan HAM aja gitu loh. Di Indonesia kan ada pengadilan HAM tuh. Nah itu ada pengadilan HAM. Jadi menempuhnya ya lewat lapor di Komnas HAM. Tapi lapornya di Komnas HAM. Iya, nanti kalau misalkan penyelidikannya sudah memadai gitu ya, baru nanti bisa dibawa ke pengadilan HAM. Sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk apabila masyarakat dizolimi secara pidana, masyarakat bisa melakukan, yang harus ditempuh sebenarnya adalah melapor ke Komnas HAM. Lapor ke Komnas HAM. Nanti dia ditindaklanjuti. Nanti diproses sampai ke pengadilan HAM. Ya. Ini nanti kita bisa bicara panjang lah kalau soal HAM ini. Soalnya masih ada KKR, gitu kan. Tapi kita fokusnya yang ke kulit-kulit dulu. Ya. Itu soal pidana nih. Tapi di luar itu berarti nggak bisa ya. Misalnya pemerintah membunuh itu sudah bukan atas nama pemerintah lain. Ya, itu beda. Itu bisa udah pelanggaran HAM, Pak. Karena kan dia kecuali didasarkan atas perintah hukum ya. Misalkan tadi dalam konteks eksekusi pidana mati kan itu bukan pelanggaran HAM gitu. Karena dia didasarkan atas undang-undang. Memang membunuh dalam artian menghilangkan nyawa itu kan salah satu bentuk pelanggaran HAM ya. Karena
hak atas hidup itu kan hak yang tidak bisa diderogasi atau tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Tapi pada faktanya dalam konvensi HAM itu dia masih ada hal-hal yang bisa dalam keadaan tertentu gitu ya. Salah satunya ya hukuman mati diatur lewat undang-undang gitu. Dalam KUHP kan kalau kita pasal 10 ya, pasal 10 KUHP. Meskipun banyak juga yang menentang. Iya, meskipun banyak juga yang menentang, tapi pada faktanya masih bisa dilakukan gitu karena masih ada dasar hukumnya lah ibaratnya. Itu kalau kita bicara pidana. Sekarang kalau kita bicara masyarakat dizolimi secara perdata. Nah, ini menarik nih. Bisa atau tidak nih? Nah, yang saya tahu kan ya namanya badan hukum pemerintah itu kan badan hukum publik. Ya. Bagaimana coba? Apa bisa dia istilahnya melanggar hak-hak keperdataan masyarakat? Nah, jadi gini Pak, ini menarik. Jadi yang namanya pemerintah itu kan dia hubungannya antar pemerintah, antar instansi pemerintah atau dalam internal pemerintahan dan juga dalam ranah eksternal ya, artinya antara warga masyarakat dengan pemerintah. Nah, yang konteks yang tadi Bapak bilang itu mungkin lebih ke arah eksternal ya berarti ya. Konteks eksternal itu bisa dibagi dua Pak, dalam artian dia dalam ranah hukum publik dan ranah hukum perdata. Kenapa dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan di bidang hukum perdata? Ini ada sebetulnya gini ya, kalau di Belanda ada di buku 1 BW-nya mereka ya, KUH perdatanya mereka itu diatur negara, provinsi, dewan air, kota madya, dan dewan-dewan lainnya yang diberikan wewenang berdasarkan konstitusi itu di pasal 2 di buku 1 itu dianggap sebagai badan hukum perdata karena diaturnya di BW kan, di KUH perdata pasti badan hukum perdata. Jadi yang digunakan itu teori dual function. Dia badan pemerintah itu bertindak sebagai badan hukum perdata sekaligus badan hukum publik. Jadi tidak serta-merta dia sebagai badan hukum publik saja, tapi dia juga memiliki fungsi lain sebagai badan hukum perdata. Makanya dia bisa melakukan tindakan-tindakan di ranah bidang hukum perdata. Terutama perjanjian ya? Iya, terutama perjanjian. Dalam konteks ini ya perjanjian dalam ranah hukum perdata. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah perjanjian oleh pemerintah ini tunduk ke ranah hukum publik atau perdata kan gitu ya? Nah, ketika dia melakukan perjanjian, kita lihatnya di objeknya Pak. Kalau objeknya itu objek-objek di bidang hukum publik, berarti dia ranahnya tunduk ke hukum publik, perjanjian publik, atau kontrak droit administratif kalau bahasa Prancisnya ya. Sedangkan kalau yang satu lagi ya tunduknya objeknya itu karena hukum perdata. Bedanya di mana? Kalau objek-objek dalam hukum perdata itu berarti seputar hak keperdataan, hak kebendaan dan hak perorangan kan, berarti cuma 2 itu aja. Hak perorangan misalnya apa? Yang membentuk badan hukum itu kan hak perorangan yang seputar kebendaan tapi ya. Karena dia membentuk orang kan, di situ dia membentuk orang gitu. Kemudian kalau terkait dengan hak-hak kebendaan berarti ya jual beli, hibah dan lain-lain gitu ya, yang terkait dengan hak kebendaan. Sedangkan kalau ranah hukum publik berarti nggak tunduk ke perdata dong. Kalau ranah hukum publik berarti terkait dengan seputar kewenangan, misalnya dia punya wewenang untuk mengelola perairan di Undang-Undang Pengairan tahun 1974 itu ada di pasal 4 nanti bisa dibaca. Di pasal 4 itu dijelaskan pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan air itu bisa mendelegasikan kepada pihak swasta lewat perjanjian. Artinya di situ kewenangan hukum publik didelegasikan melalui perjanjian gitu. Itu berarti dia ranahnya perjanjian di bidang hukum publik. Kalau yang tadi hukum perdata berarti tunduknya di perdata. Kalau misalkan perjanjian ini ternyata dilanggar oleh pemerintah, nah itu berarti ada kezaliman di bidang hukum perdata tuh. Misalnya pemerintah uang prestasi nih. Atau pemerintah pemutusan kontrak. Dia memutus kontrak secara sepihak gitu ya. Nah itu gugatnya berarti ya di peradilan umum gitu ya, perdata gitu. Tunduknya ke hukum perdata berarti urusannya hakim perdata. Oke, berarti intinya kalau kita dizolimi misalnya uang prestasi utamanya ya, terutama uang prestasi nih bisa menggugat ke perdata. Ya. Kalau pemberitahuan prestasi, gugatnya ke perdata atau PMH pemutusan kontrak, karena pemutusan kontrak itu kategorinya PMH. Itu bisa dibaca di bukunya Pak Dr. Amran Swadi, Ketua Kamar Perdata di Mahkamah Agung ya. Itu salah satu bentuk PMH dalam sengketa ekonomi syariah misalnya itu adalah pemutusan kontrak gitu. Berarti kalau misalnya ada pemutusan kontrak misalnya ya antara pemerintah pengadaan barang dan jasa deh misalnya nggak ada pembayaran nih, pemerintah nggak bayar ternyata pengadaan barang dan jasanya, ya gugatnya di perdata gitu karena itu urusan perdata kan terkait dengan hak kebendaan.
Oke, berarti apabila masyarakat dizolimi misalnya secara keperdataan, terutama misalnya Wan Prestasi dan PMH, Ya, maka itu masyarakat bisa melakukan gugatan ke pengadilan negeri ya, ya, pengadilan negeri, peradilan umum. Sorry. Ya. Kita sambung nih, tadi ada kesalahan teknis. ya, sambung lagi. Tadi kan di bidang pidana dan Perdata. perdata. Sebenarnya HTN dan HAN itu ada juga kan? Ada. HTN juga ada kan? HTN juga ada. Tapi ini ada erat kaitannya dengan HAN juga. Karena dia sebenarnya juga ya istilahnya apa ya? Pemerintah dalam keadaan bergerak. Ini saya masuk dalam konteks MK nanti masuknya ya. Seperti menggugat undang-undang itu kan sebenarnya ranah HTN kan? Iya. Ranah HTN. Tapi kan sebenarnya peraturan perundang-undangan itu sendiri kan sebenarnya adalah produk apa istilahnya? Produk eksekutif. Bisa eksekutif, bisa legislatif sebenarnya kalau benar-benar. Tapi kalau di MK itu konteksnya hanya hanya apa ya? Undang-undang aja ya. Ya. Berarti kalau apa ya? Kalau tindakan pemerintah dan instrumen pemerintah itu nggak bisa masuk di MK kan berarti ya? Jadi gini Pak, kan ini kita jelasin dulu ya, kan dasarnya di pasal 24C dasar. Jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu diatur secara eksplisit di pasal 24C Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya. Ya. Jadi kenapa dia dibuat, kan sebetulnya awalnya dulu sebagai reaksi terhadap pemakzulan Gus Dur. Jadi awalnya MK dibuat itu bukan buat pengujian undang-undang, Ya. tapi sebagai menguji apakah tindakan dari MPR memakzulkan presiden itu konstitusional atau tidak. Jadi dia menguji tindakan-tindakan selain tindakan eksekutif sebetulnya, tapi yang lebih ke arah tindakan-tindakan legislatif gitu. Ya. Seperti misalkan nggak legislatif juga, ada juga beberapa eksekutif sih, misalkan kayak pemilu ya, sengketa hasil pemilu itu kan sebetulnya eksekutif. Ada sengketa-sengketa yang sifatnya legislatif dan yang sifatnya itu konstitutif ya, maksudnya dalam ranah kekuasaan pembuat undang-undang dasar seperti MPR gitu ya, dalam konteks pemakzulan presiden. Terus ada pembubaran partai politik juga, itu kan eksekutif ya. Ada juga yang legislatif tadi, pengujian undang-undang. Nah kalau dalam konteks undang-undang sebetulnya dia gini, jadi kan kita sebetulnya nggak menganut teori Montesquieu, tapi kita menganut teori distribution of power, bukan separation of power. Jadi satu organ itu bisa memegang dua atau lebih kekuasaan. Misalkan presiden, dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar dia dijelaskan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Tapi pada faktanya di pasal 22 dan pasal 20 dia juga bisa mengajukan rancangan undang-undang serta mengesahkan undang-undang, itu tanda tangan undang-undang kan presiden gitu, bukan ketua DPR kan. Bahkan membuat perpu. Nah, membuat perpu juga dalam kondisi dalam keadaan genting ya, dalam keadaan genting itu dimungkinkan, dalam keadaan non state ya, dalam keadaan HTN darurat ya, hukum tata negara darurat, dia dimungkinkan untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi konteksnya lebih kalau undang-undang, pembuatan undang-undang dalam arti formil itu legislatif. Jadi pemerintah presiden selain memegang kekuasaan pemerintahan juga memegang kekuasaan legislatif pada faktanya. Distribution of power. Distribution of power. Apa biasanya pembagian kekuasaan ya? Distribusi kekuasaan, pembagian kekuasaan, bukan pemisahan ya. Jadi tidak dipisah. Tidak dipisah Itu secara keliru. murni. Iya, secara murni tidak dipisah, tapi lebih ke arah pembagian. Memang pemegang utamanya itu di DPR. Tapi kan pada faktanya ada DPD juga. Ya kan, ada DPD, ada presiden. Mereka sama-sama memegang kekuasaan membuat undang-undang, tapi dalam ranah tertentu gitu ya. Enggak semuanya. Sama DPR juga kan gitu, punya kekuasaan pemerintahan juga. Misalkan menunjuk PPID dalam ranah informasi publik itu kan sebetulnya juga ketua DPR menjalankan fungsi eksekutif juga kan gitu. Jadi tapi kan itu sekretariatan, bukan kaitannya dengan fungsi legislasi. Oh, ketuanya Pak, ketua DPR. Yang berwenang itu ketua DPR, bukan sekjen. Sekjen itu justru adalah atasan PPID. Jadi yang menunjuk atasan PPID itu harus ketua lembaganya. Oh iya, paham. Maksudnya ketua DPR ini juga memiliki fungsi eksekutif. Nah, gimana sekarang dalam konteks ini kan tadi MK berarti undang-undang aja ya. Nah, kalau undang-undang udah selesai udah clear tuh, kekuasaannya legislatif ya, berarti bukan eksekutif. Nah, sekarang gimana dengan peraturan-peraturan di bawah undang-undang?
Jelas ya, peraturan pemerintah itu dalam rangka menjalankan undang-undang. Kalau di Undang-Undang Dasar, Presiden berwenang membentuk peraturan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Itu kan kalau di Undang-Undang Dasar. Ya. Artinya sebetulnya apakah dia bisa dikatakan menjalankan fungsi eksekutif ketika membuat peraturan pemerintah misalnya? Bisa dua-duanya, Pak. Bisa dia menjalankan fungsi eksekutif dalam arti dalam arti dia menjalankan undang-undang dengan cara membuat peraturan pemerintah, atau dengan cara atau dia juga bisa dikatakan menjalankan fungsi legislatif karena dia juga menjalankan fungsi yang didelegasikan oleh undang-undang. Ya. Artinya kan harus ada delegasi dulu nih. Ya. Dari undang-undang didelegasikan ke peraturan pelaksananya. Ya. Entah peraturan desa, peraturan BI atau peraturan apapun, itu kan dia delegasi sifatnya, delegasi pembuat raping kan. Ya. Delegasi perundang-undangan. Ya. Ya. Jadi konteksnya di situ dia menjalankan undang-undang tapi dalam ranah legislatif karena dia didelegasikan materinya gitu. Materinya sebenarnya materi legislatif tapi didelegasikan ke pejabat pemerintah yang menjalankan undang-undang tadi gitu. Pertanyaan saya nih, bisa digugat atau enggak itu? Nah, bisa di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung. Ya. Berarti seluruh peraturan perundang-undangan di bawah dari undang-undang itu bisa digugat di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Nah, ya ini tidak menutup kemungkinan ya. Sudah banyak kasus bahwa pemerintah itu menzalimi masyarakat melalui peraturan. ya, lewat peraturan perundang-undangan. Melalui PP, melalui Perda begitu ya. Perpres, ya. Perpres. Itu bisa digugat atau diajukan pengujiannya di Mahkamah Agung. Jadi gini, harus dibedakan juga ya antara peraturan perundang-undangan dan peraturan yang bukan peraturan perundang-undangan. Ya. Itu ada juga bedanya. Ya. Jadi kalau peraturan perundang-undangan itu kalau di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan undang-undang P3 ya 12/2011 yang terakhir diubah 2019 kemarin. Ini sekarang mau diubah lagi kan? Oh gitu. Iya, ini mau diubah lagi karena katanya untuk menyesuaikan bentuk omnibus law. Jadi nanti akan diakomodasi dia. Kalau kemarin minta MK kan yang diperbaiki omnibus law. Ini malah sebaliknya gitu. Yang diubah malah undang-undang P3-nya gitu. Nah, di undang-undang itu jelas, jadi yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan itu adalah yang bersifatnya pasti umum ya, pasti umum dan sifatnya pasti mengatur. Tapi ada juga peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur, kayak misalkan contoh undang-undang tentang pembentukan PT, pengadilan tinggi itu kan dia sifatnya konkret, bukan abstrak. Jadi tidak selalu peraturan perundang-undangan ini sifatnya abstrak, nggak selalu ya. Tapi sifatnya udah pasti umum gitu. Tapi itu memang ada delegasinya dong. Iya, ada. Pasti dari delegasi dari undang-undang atau dari undang-undang dasar gitu, pasti ada. Nah, cuman bedanya gini, peraturan perundang-undangan dan bukan peraturan perundang-undangan adalah sama-sama sifatnya umum, tapi dia pertama dilihat ada delegasinya atau tidak. Kalau dia tidak ada delegasinya harusnya diatur lewat peraturan kebijakan, bukan peraturan perundang-undangan harusnya. Tapi pun kalau misalkan diatur peraturan perundang-undangan, bedanya gimana? Ada di lembar negara atau tidak? Kalau dia di lembar negara atau lembar daerah atau berita negara atau berita daerah, maka itu peraturan perundang-undangan. Tapi kalau tidak diundangkan di berita negara, daerah, lembar negara atau lembaran daerah, berarti dia bukan peraturan perundang-undangan. Tapi dia peraturan kebijakan. Jadi dia tidak sebenarnya dia tidak punya kewenangan yang sifatnya delegatif maupun atributif. Tidak ada kewenangan dari undang-undang maupun dari undang-undang dasar untuk membentuk peraturan. Tapi dia harus mengatur nih kebutuhan gitu ya. Sifatnya diskresi gitu ya. Dia butuh mengatur, makanya dia membuat peraturan kebijakan. Harusnya tidak boleh diundangkan karena memang bukan peraturan perundang-undangan, tapi pada faktanya di lapangan banyak yang seperti itu. Seperti contoh, ini peraturan kebijakan kita bisa bahas panjang. Ya, itu nanti bisa bahas panjang. Tapi intinya itu bedanya di situ. Dan kalau peraturan undang-undangan ngujinya di Mahkamah Agung. Kalau peraturan kebijakan di mana? Di PT UN. Nah, ini kita masuk ke ranah hukum administrasi ini sekarang. Tadi HAM udah. Ya, oke. Masuk ke HAM. Kalau kita berbicara HAM nih, bicara HAM kan berarti pergerakan negara. Ya. Negara ini kan dalam bergerak memerlukan instrumen-instrumen. Ini setahu saya nih ya, ada beberapa instrumen-instrumen yang dilakukan oleh negara. Misalnya mulai dari yang paling tinggi itu peraturan. Bisa diterbitkan oleh pemerintah kan? Peraturan tadi kita bahas tuh. Sudah bahas. Peraturan itu berarti ranahnya di MA dan MK.
atau di PTWN kalau peraturan kebijakan. Nah, Ini sebenarnya masih bisa perdebatan sih, tapi nanti kalau ada teman-teman yang protes bisa di komen. bisa di komen. Silakan di komen. Nanti kita diskusi. Nanti kita diskusi. Ya. Di pertemuan selanjutnya. Yang berikutnya ya. Jadi itu tadi. Selain peraturan, ada juga yang namanya keputusan. Ya. Instrumen-instrumen kan banyak. Keputusan, perjanjian. Perjanjian kan tadi sudah. Ya, tadi Ranah perdata. Ada ranah perdata, ada ranah publik. Ya, keputusan dalam beberapa bukuhan pun izin itu disendirikan Ya. pembahasannya. Tidak termasuk dalam istilahnya dipisahkan dari keputusan Ya. dalam hal pembahasan meskipun dia bagian dari keputusan. Ya. Jadi beberapa instrumen tadi keputusan, izin, dan mungkin ada juga tindakan faktual ya. Ya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah secara konkret begitu ya. Ini kita yang mau bahas lebih dalam. Ya, harusnya lebih dalam. Ya, karena ini yang bersinggungan langsung dengan pemerintah. kan? Ya nih Han, sesuai judul kita. Hans Corner. Ya, berarti dengan instrumen-instrumen tersebut masyarakat bisa terzolimi berarti. Ya, ada kemungkinan Ada yang kemungkinan, ya? terbuka. Ya. Nah, kalau dizolimi oleh instrumen-instrumen atau perbuatan-perbuatan semacam itu, bagaimana yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya. Coba. Jadi ini secara umum dulu ya. Ini kita ngomongin yang umum dulu nih, Ya. jangan yang ngomong yang khusus-khusus dulu. Jadi secara umum sebetulnya tadi pembagian instrumen yang tadi dijelaskan itu kalau menurutku agak keliru. Nah, karena Kenapa? Karena dicampur aduk antara bentuk-bentuk instrumen pemerintah dengan isi dari instrumen pemerintah. Contoh tadi pemisahan antara keputusan dengan izin. ya, Ya, sebenarnya izin. ini sebenarnya bukan dalam konteks ya, di dalam bukan Ya, ngerti. Ya, Cuma ya, maksudnya ya. aku bikin clear dulu. ya. Jadi kenapa dia harus dipisahkan antara keputusan dan izin? Sebetulnya kan izin itu keputusan juga Ya, kan? betul. Karena dia sifatnya individual gitu. Berarti kan Individual. besiking gitu loh. Keputusan yang sifatnya individual, besiking artinya kan. Ya. Tapi harusnya yang dibedakan itu adalah dia berdasarkan bentuk dan berdasarkan isi. Kalau isinya tadi jelas, ada izin, ada kompensasi, ada dispensasi, ada Yes. macam-macam ya. Ada pemberian ganti rugi gitu macam-macam ya. Itu bisa Ya. dikategorikan sebagai instrumen berdasarkan isinya. Ya. Kalau berdasarkan bentuknya, nah ini yang berdasarkan bentuknya ini kita kenal namanya Bestuurshandelingen atau tindakan-tindakan pemerintahan. Ya. Biasanya dia di dalam doktrin yang kita kenal dari tahun 40-an sampai sekarang itu dibagi jadi dua. Ada tindakan hukum, ada tindakan faktual. Tadi dari disebut ya tindakan faktual. Tindakan hukum itu apa? Tindakan hukum itu adalah tindakan-tindakan pemerintah yang punya akibat hukum. Akibat hukum itu apa? Akibat hukum adalah pemberian hak, pemberian, pencabutan atau penegasan hak, Ya. pemberian, pencabutan atau penegasan kewajiban, pemberian, penegasan atau pencabutan status hukum, Ya. atau pemberian sanksi. Nah. Jadi antara empat ini ya, hak, kewajiban, status hukum dan sanksi. Ya. Itu akibat hukum. Kalau tidak ada akibat hukumnya, namanya tindakan faktual. Akibatnya berarti akibat biasa faktual ya. Bisa yang sifatnya fisik kah, atau sifatnya laporan-laporan kah, atau informasi kah. Ya. Itu namanya tindakan faktual karena akibat-akibatnya faktual. Jadi gampangnya gini, tindakan hukum itu akibat hukumnya akibat hukum normatif. Ya. Kalau tindakan faktual, akibat hukumnya akibatnya empiris, akibat-akibat empiris. Sedangkan kalau yang tadi tindakan hukum sifatnya normatif akibatnya akibat normatif, nggak kelihatan lah. Kecuali misalkan contoh, misalnya gini ya, contoh pemberian sanksi itu kan abstrak, sanksinya belum dilaksanakan, tapi dia udah diberikan, ditetapkan sebagai orang yang diberi sanksi. Ya. Pelaksanaan sanksinya secara fisik kan, itu namanya tindakan faktual. Bisa tindakan faktual, misalkan kayak pemberian sanksi administratif berupa pembongkaran. Ya. Pembongkarannya kan sifatnya faktual, empiris dong, bisa Ya. dilihat gitu. Tapi penetapannya, peringatannya misalnya peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 itu kan sifatnya nggak kelihatan gitu, normatif kan. Ya. Dia tidak bisa disentuh atau tidak bisa dilihat gitu. Nah itu tindakan hukum berarti karena dia tidak bisa dilihat atau tidak bisa disentuh secara empiris. Ya. Kalau sifatnya udah empiris berarti tindakan faktual. Dulu sebelum ada undang-undang peradilan tata usaha negara itu semuanya tuh jadi kewenangannya perdata tuh. Ya. Lalu setelah ada undang-undang 5 tahun 86 itu jadi kewenangannya peradilan tata usaha negara. Tapi dibatasi. Jadi gini,
Dia dibatasi hanya dibentuk keputusan yang sifatnya individual dan konkret. Ya, di pasal 1 angka 3 dulu, pasal 1 angka 3 Undang-Undang 586. Selain itu berarti kemana berdasarkan penjelasan ya? Kita bahas satu-satu dulu lah. Oh ya, satu-satu dulu. Biar enak. Karena kita bicara tindakan ini, kita akan bicara perdebatan panjang. Ya, agak panjang perdebatannya. Kita bicara keputusan dulu aja lah. Oke, keputusan dulu. Nanti tindakan kita singgung tipis-tipis. Oh iya, boleh. Ini keputusan dulu ya. Keputusan. Oke. Apa itu keputusan itu apa sih? Ya. Jadi gini, keputusan itu secara singkat bisa dibilang tindakan hukum yang sifatnya tertulis. Ya. Mau dia individual, mau dia umum, mau dia konkret, mau dia abstrak, pokoknya namanya keputusan. Ya. Itu sekarang diaturnya di pasal 1 angka 7 Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Mau dia umum, mau dia konkret, mau dia umum, mau dia individual, konkret atau abstrak, pada intinya kalau dia tindakan hukum yang sifatnya tertulis, Ya. keputusan, Ya. gitu ya. Kalau bahasa Belandanya beslaut itu keputusan dalam arti luas. Ya. Bukan basic Nah, kalau basiking itu yang sifatnya individual, Pak. Kalau individual sebutannya basiking bahasa Belandanya. Konkret individual itu kan basic. Ya, nggak konkret doang sih. Jadi keputusan individual. Abstrak juga. Pokoknya individual Abstrak aja. individual. Nah, kalau di Belanda dalam bahasa Belanda dalam terminologi hukum Belanda yang disebut basiking itu adalah keputusan yang sifatnya individual. Kalau yang sifatnya umum namanya apa? Besluiten van algemeen strekking atau keputusan yang berentang umum. Itu namanya keputusan dalam yang sifatnya umum gitu ya. Nah, jadi keputusan itu pokoknya semua tindakan hukum yang sifatnya tertulis itu namanya keputusan. Kalau yang nggak tertulis ini ada juga. Kita terangkan dulu. Jadi dulu sebelum ada undang-undang administrasi pemerintahan yang diatur di Undang-Undang 586 itu kan hanya mengenai keputusan yang bersifat konkret individual. Oleh karenanya pemahaman insan hukum mengenai keputusan itu selalu basiking. Iya, selalu basiking. Padahal bukan. Padahal dari referensi-referensi lama pun sebenarnya sudah ada istilah lain selain basiking, yaitu beslaut. Iya. Beslaut ini tulisannya tulisannya besluit. Bacanya beslaut. Dibacanya beslaut. Beslaut ini merupakan istilah untuk keputusan dalam arti luas. Ya. Bukan hanya konkret individual seperti basiking. Berarti maksud kami dengan adanya perkembangan di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keputusan itu berarti bukan hanya mengenai konkret individual. Ya. Nah, ini yang saya pahami bahwa sebenarnya adanya perkembangan di Undang-Undang 30 2014 itu untuk mengakomodir keputusan-keputusan yang memang sebenarnya dalam real pemerintahan itu ada yang bersifat abstrak individual, kemudian konkret umum itu ada. Ya. Hanya kalau konkret, kalau abstrak umum kan tidak bisa dikategorikan sebagai keputusan. Iya, bisa jadi dia peraturan perundang-undangan. Bisa jadi. Dia sifatnya peraturan. Karena nggak selalu juga peraturan perundang-undangan sifatnya abstrak, kan tadi saya udah jelaskan. Ya, betul. Ya, artinya secara umum. Secara umum dia sifatnya umum abstrak. Berarti tadi keputusan bisa setelah adanya Undang-Undang AP, Administrasi Pemerintahan, keputusan itu berkembang. Bukan hanya konkret individual saja. Itu yang perlu ditekankan mungkin sekarang. Betul. Karena pemahaman praktisi pun baik advokat, jaksa, hakim. Kalau hakim mungkin sudah ada lah, sudah ada berkembang mungkin ya makinnya. Tapi di kalangan sarjana hukum pun masih memandang bahwa keputusan itu yang bisa dibuat petun itu hanya basiking. Gitu ya. Ada contoh nggak misalnya keputusan selain konkret individual? Banyak. Kalau konkret individual coba gimana misalnya? Jadi kan kalau konkret tadi ini kan paling banyak nih. Ini tadi izin nih contohnya itu konkret individual. Karena jelas adresat atau alamat yang ditujunya jelas individunya siapa yang dikasih izin. Itu konkret ya. Karena konkretnya juga gini, yang tadinya diatur itu di misalnya ya di peraturan perundang-undangan tentang izin itu kan ada syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya udah terpenuhi kan ini syarat sifatnya abstrak nih karena belum intinya konkret itu apa ya?
bentuk apa isinya tuh jelas, ya, jelas, realisasi. Jadi real sekali gitu. Jadi konkret itu adalah, jadi kan definisi konkret itu adalah realisasi dari sesuatu yang sifatnya abstrak. Ya. Abstraknya di mana ya? Tadi di peraturan undang-undangan. Syarat, misalkan syarat untuk memperoleh izin adalah A, B, C, D. Ya. Kalau seseorang ini sudah memenuhi syarat A, B, C, D, artinya kan sudah ada konkretisasi. Dituangkan dalam bentuk keputusan, itu namanya konkret. Yes. Individualnya siapa ya? Tadi orangnya yang memenuhi syarat itu, yang dituju oleh izin, itu namanya individual, konkret. Kalau individual abstrak apa? Contoh misalkan gini, dalam izin-izin tertentu itu di halaman belakang biasanya ada ketentuan kalau melanggar peraturan, kalau misalkan melanggar ketentuan di bawah ini maka izinnya akan dicabut. Ya. Nah itu abstrak tuh sifatnya karena kan belum kejadian gitu, tapi udah diatur dulu. Diaturnya lewat diaturnya lewat izin, bukan lewat peraturan undang-undangan. Walaupun mungkin dia bentuknya ngambil copy paste dari izin itu tadi ya, dari peraturan izin itu. Tapi dia sifatnya abstrak karena belum kejadian, tapi sudah dituangkan di dalam izinnya tadi. Ya. Jadi dia sifatnya abstrak, tapi individual ditujukan bagi pemegang izin. Pemegang izin ini apabila melanggar syarat di bawah ini, maka izinnya akan dicabut kan gitu. Itu dia abstrak individual. Kalau konkret umum tadi yang saya jelasin tadi peraturan kebijakan itu contoh dari konkret umum. Karena dia sifatnya konkret, menyelesaikan masalah-masalah yang udah kejadian duluan, tapi sifatnya pengaturan yang sifatnya umum, nggak cuma menyelesaikan satu masalah aja, tapi untuk semua orang berlakunya, untuk masyarakat yang tidak terbatas jumlahnya. Kalau WMR itu apa? Keputusan WMR? Itu konkret umum, Pak. Konkret umum? Konkret, dia konkretisasi dari undang-undang. Karena kan di situ langsung disebut berapa itu konkret kan? Iya, itu konkret. Tapi berlaku secara umum, bukan hanya individu. Ya. Walaupun memang dalam skup tertentu, misalkan keputusan gubernur DKI ya buat DKI aja kan sesuai kewenangannya kan gitu. Batasnya batasan kewenangan dari pejabat. Ya. Gitu. Itu konkret umum. Nah, tadi yang umum abstrak ya peraturan perundang-undangan contohnya gitu. Berarti itu aja. Berarti semua keputusan sekarang bisa digugat di petun ya? Kecuali peraturan undang-undangan. Iya. Ya, semua kecuali peraturan undang-undangan bisa digugat. Bisa digugat. Jadi kalau mau dicoba-coba di challenge saja. Ini ada contoh juga, misalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta yang penetapan UMP tahun 2022 ini lagi digugat nih. Perkara nomor 11 G 2022 di Petun Jakarta, Jakarta itu lagi digugat. Jadi nanti kalau misalkan mau lihat itu salah satu contoh bentuk dari konkret umum konkret, keputusan yang sifatnya umum konkret itu berslaton van Alsmestering tuh, keputusan yang tentangnya umum gitu. Ya. Gitu. Berarti bisa semua keputusan sekarang tanpa terkecuali kecuali peraturan perundang-undangan. Nah, ini itu peraturan lah, oke, itu peraturan. Keputusan yang menetapkan ya, yang isinya menetapkan gitu. Ya, itu bisa digugat di petun. Oke. Petun ini berada di mana sih? Nah, ini kan masyarakat mungkin agak awam dengan PT UN ini. PT UN itu apa dan sekarang berada di mana petun? Oh iya, coba. Boleh. Jadi gini ya, di latar belakangnya dulu mungkin ya. Coba. Sebenarnya dari tahun 1948 itu udah ada rencana pembentukan peradilan tata usaha pemerintahan namanya di pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Tapi realisasinya baru terwujud di tahun 1986. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu tentang peradilan tata usaha negara. Karena perbedaan redaksi ya. Ada tata tahan, ada administrasi negara, ada administrasi pemerintahan, ya itu macam-macam. Tapi intinya sama tentang pemerintahan juga gitu ya. Tentang fungsi pemerintahan di luar legislatif dan yudikatif gitu ya. Segala bentuk fungsi di luar fungsi kekuasaan yudikatif dan legislatif itu adalah HAM ya, ranahnya hukum administrasi negara atau hukum administrasi pemerintahan. Residu ya, teori residunya yang di buku ya, tapi ada di bukunya Utrecht. Kita bacanya biasanya di bukunya Utrecht. Ya. Walaupun itu bukan teorinya Utrecht ya, udah tersebar di seluruh dunia kok. Ya. Jadi tahun 86 tuh baru tuh. Dia sebetulnya kewenangannya nanti kita lihat di Undang-Undang 48 2009 pasal 25 ayat 5. Peradilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, definisinya Undang-Undang 48 2009 kekuasaan kehakiman. Oh iya, oke. Itu ada di pasal 25 ayat 5. Peradilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu afirmatif itu saya kutip tadi. Ya. Nah,
sengketa tata usaha negara itu apa? Tadi ini kan diaturnya karakter sengketanya ya. Karakter sengketanya adalah sengketa di bidang tata usaha negara. Yes. Ya kan? Tapi kemudian di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dipersempit lagi, yang tadinya karakternya yang diatur berdasarkan karakter, sekarang diaturnya berdasarkan objek nih, Ya. objek komplitis. Ya. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara atas terbitnya satu keputusan tata usaha negara di bidang tata usaha negara, yang sengketa di bidang tata usaha negara kan gitu ya. Jadi kan dibatasi nih objeknya keputusan aja gitu kan. Dulu dibatasi objeknya keputusan aja. Kemudian diperluas lagi. Keputusan tadi kan udah jelas besiking, diperluas lagi jadi stop. Ditambah lagi kewenangannya tindakan faktual. Tindakan faktual itu tadi kan udah sempat dijelasin dikit ya, bedanya apa dengan tindakan hukum, bedanya apa dengan keputusan. Kalau keputusan tadi kan tindakan hukum yang sifatnya tertulis. Kalau nggak tertulis berarti bukan keputusan. Tindakan faktual itu ya itu tindakan-tindakan yang sifatnya empiris, bisa dilihat, bisa dirasa, informasi publik, bisa informasi gempa, BMKG, itu juga tindakan faktual. Kalau informasinya palsu, tiba-tiba ada kerusuhan, nah itu bisa digugat tuh, karena dia kan informasi palsu gitu ya, itu bisa digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Sifatnya tindakan faktual. Nah, dia Peradilan Tata Usaha Negara ini berwenang mengadili dua itu, keputusan dan tindakan. Tindakan ini ada dua, ada melakukan perbuatan konkret atau melakukan tindakan faktual. Karena dia melakukan tindakan faktual terus merugikan, makanya bisa digugat. Atau dia tidak melakukan tindakan faktual, makanya bisa digugat. Karena dia merugikan, dengan tidak melakukan tindakan itu dia merugikan, makanya bisa digugat. Nah, kemudian ada lagi nih keputusan-keputusan yang tidak tertulis, lisan. Misalnya perintah lisannya, itu kan nggak tertulis dong. Terus karena pada dasarnya di pasal 38 Undang-Undang 30 2014 keputusan itu harus tertulis. Semua bentuk tindakan hukum itu harus tertulis. Kalau tidak dibuat bentuk tertulisnya, harus dibuat bentuk elektronis. Tapi pada kenyataannya kan nggak mungkin kita nyuruh cleaning service buat bersihin kantor, atasannya nyuruh, itu kan nggak mungkin dengan tertulis dong. Sebenarnya dari dulu pun keputusan itu kan penetapan tertulis. Iya, harusnya. Artinya paradigma yang ingin dibentuk kan sebenarnya tertulis. Iya. Tidak ada semacam perintah biasa. Harusnya nggak boleh, harusnya. Tapi pada faktanya masih ada. Kayak contoh misalkan perintah dari pejabat, misalkan dari ini ya, dari bandara. Dari bandara ke pesawat, izin mendarat darurat itu kan nggak mungkin tertulis, itu pasti lisan. Silakan mendarat, udah clear nih. Nah itu kan bukan keputusan gitu, karena dia perintah lisan gitu ya, atau keputusan yang sifatnya lisan. Sebenarnya sifatnya keputusan, tapi bentuknya tidak tertulis. Bentuknya tidak tertulis. Si keputusan tapi yang tidak tertulis. Atau contoh lain misalnya pelantikan itu kan tidak tertulis. Pelelangan oleh pejabat lelang itu kan tidak tertulis. Itu bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara gitu. Oh, nanti kita bahas itu nanti. Itu panjang. Saya sama Bapak pun bisa berdebat. Berhenti, Pak. Tapi intinya itulah, ada keputusan yang sifatnya tertulis, itu tunduk ke pasal 1 angka 7 Undang-Undang 30 2014, artinya kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Ada juga yang tidak tunduk ke pasal 1 angka 7 karena tidak tertulis kan gitu. Tapi dia mengakibatkan akibat hukum, menimbulkan akibat hukum. Kayak tadi misalkan kan ada hak dari pesawat buat mendarat dengan perintah lisan tadi. Ada pejabat juga yang dilantik, artinya kan hak dan kewajibannya dia baru ada ketika dia sudah dilantik. Kalau dia tidak dilantik kan berarti nggak bisa menjalankan hak dan kewajibannya selaku pejabat gitu. Sebenarnya ini keputusan tertulis yang kamu maksud tadi, memang dimaksud dia dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hak dan kewajiban. Itu yang 4 tadi. Status hukum, kemudian sanksi. Gitu. Jadi lebih ke arah sana ya. Kalau kita stop dulu mengenai tindakan. Oke. Kita keputusan dulu. Oke. Enggak, itu kan keputusan juga tadi, tapi yang tidak tertulis. Oke. Ini kan agak jarang nih. Jarang keputusan juga tertulis. Kita fokus ke tindakan tadi. Kembali ke pertanyaan ini. Pertanyaan. PT-UN itu apa? Dan dia sekarang di mana bisa kita temukan itu di mana? Oh iya. Tadi belum terjawab yang kedua ya. Kalau yang pertama mungkin udah, dia pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa tata usaha negara berarti. Sengketa tata usaha negara itu apa ya? Yang tadi gitu. Sengketa-sengketa terkait dengan keputusan dan tindakan faktual berarti ya. Nah, ini mungkin masih bisa dijelaskan juga. Jadi kita ini kan pengadilan ada 4 lingkungan. Oh iya, betul. Pengadilan.
Jadi peradilan umum, agama, militer, militer, dan tata usaha negara. Nah, jadi peradilan tata usaha negara ini masuk dalam peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Salah satu dari 4 lingkungan yang ada di Mahkamah Agung. Soalnya masyarakat tuh taunya paling PN, Pengadilan Negeri, PA atau PA, Pengadilan Agama. Ya. Mana militer pun jarang. Jadi ada sebenarnya pengadilan untuk mengadili kezaliman pemerintah akibat yang suatu di bidang administrasi gitu ya. Ya, terutama akibat keputusan dan tindakan. Ya. Sekarang hanya ada di provinsi ya. Ya, baru ada di provinsi. Baru ada di ibu kota provinsi ya. Harusnya kalau kita merujuk ke pasal 54, ya kan kewenangannya TUN itu kan adanya di tiap kabupaten kota ya, harusnya ya. Di Undang-Undang 586 dan perubahannya itu harusnya di kabupaten kota. Untuk tingkat pertama, ya walaupun PT TUN juga berwenang mengadili tingkat pertama dalam sengketa tertentu, tapi umumnya itu peradilan tata usaha negara harusnya adanya di kabupaten kota. Ya. Sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara selaku pengadilan banding itu adanya di ibu kota provinsi. Ya. Lalu nanti kasasinya di Mahkamah Agung gitu ya. Artinya sama kayak PNPA. Nah, tapi faktanya sampai sekarang dari 34 provinsi yang ada di Indonesia baru ada 32. Baru Ya, ada Majene belum ada. Kan Sofifi baru ada. enggak, Sofifi udah di belum ya? Belum. Oh iya, berarti masih ada 30, baru 30. Tarakan belum ada, Kaltara ya. Kaltara belum ada, Majene belum ada ya, Tanjung Selong sorry. Kaltara belum ada, Sulu Barat belum ada, Maluku Utara belum ada, Papua Barat belum ada. Berarti masih 30 ya. Dari 34 baru 30, 4-nya lagi belum. Nah, baru ada 30 ditemukannya di mana? Di ibu kota provinsi sekarang sampai sekarang. Karena masih ada keterbatasan dalam pembentukan pengadilan gitu ya. Gitu sih. Jadi untuk tingkat pertama biasanya untuk sengketa-sengketa yang umum itu di pengadilan tata usaha negara sebagai tingkat pertama. Ya. Ini hampir semua ya. Tapi ada beberapa sengketa khusus. Ya. Kita istilahkan sengketa khusus. Ya, sengketa TUN khusus, sengketa tata usaha negara khusus. Itu bisa langsung ke PT. Ada yang di pengadilan tinggi tata usaha negara. Jadi contoh misalkan sengketa TUN pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan di dalam ranah pemilihan kepala daerah di Undang-Undang 10/2016 itu dia ke PT TUN bukan ke PT UN sebagai tingkat pertama ya setelah upaya administratif di Bawaslu gitu. Itu salah satu contohnya. Ini rupanya kita sudah lama coy. Ya, Kita sudah mungkin ada 40 menit ini. ya. Mungkin pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan di sini dulu. Boleh kita cukupkan dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai isu-isu HAM lain. Ya. Mungkin minggu depan kita akan bahas mengenai kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Ya, boleh. Ya. Kalau dilihat sebenarnya kan kadang masyarakat tuh nggak tahu mengenai TUN. Padahal pengadilan TUN Padahal pengadilan TUN ini punya kewenangan yang sangat luas. Karena tadi sifat hukumnya itu kan residu tadi. Ya. Selain daripada HTN, HAM, pidana, HTN, pidana perdata itu kan sebenarnya norma-norma itu norma-norma HAM. Iya. Iya kan? Ya, artinya luas sekali ruang lingkupnya. Hanya masyarakat pun tidak memahami gitu ya. Masyarakat hanya tahu ya, KPK. Ya, yang populis saja. Yang populis saja kan. Kurang populis HAM. Bahkan kadang gini, saya sering temukan katanya, ini ada cerita dia bilang, kerja di mana mas? Kerja di pengadilan. Oh jaksa ya? Iya, Sering. Kita dikira jasa, padahal kerja di pengadilan. Nggak ada jasa di pengadilan. Ada juga yang lucu teman dia kerja di pengadilan hakim pengadilan agama di temannya. Dia bilang, kamu kerja di mana? Saya kerja di pengadilan agama. Oh Depak. Dia masih Depak. Ya. Dulu memang masih di bawah. Dulu masih di bawah Depak. Dulu juga PTWN ini di bawah Kemenkumham. Di bawah Kemenkumham ya. Sampai dengan penyatuan atap tahun 2004. Kepres 2004. Seluruh peradilan ya. Nah, jadi administrasi pengadilannya maupun yudikatifnya itu semua sekarang di bawah Mahkamah Agung. Kalau dulu untuk peradilan agama di bawah Depak, untuk peradilan umum dan TUN itu di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dulu namanya Kemenkeh ya, Departemen Kehakiman ya. Nah kalau untuk militer ada di bawah Panglima TNI atau Panglima ABRI dulu ya. Nah kalau sekarang berdasarkan Kepres tahun 2004 tuh zaman Bu Mega
itu sudah disatukan di bawah Mahkamah Agung semua, Ya. kecuali pengadilan pajak, karena undang-undangnya belum ada perubahan sampai sekarang. Saya juga mau bilang tadi satu, jadi pengadilan pajak itu Masih 2 kaki dia. 2 kaki, jadi kepalanya itu sudah di Mahkamah Agung. Tapi kaki perutnya, Tapi perut. sampai kakinya itu masih ada di Kementerian Keuangan, Iya. masih ada di DJP ya. Jadi mungkin pertemuan kita sampai sini dulu, Bin. Oke, Kita ringkas dikit nih. yoi. Jadi dalam bertindak, pemerintah itu rupanya bisa menzalimi masyarakat. Bisa. Ada potensi. kemungkinan, ada potensi. Ada potensi untuk menzalimi masyarakat. Hmm. Nah sekarang berarti kita harus lihat kezalimannya itu berbentuk apa. Yoi. Kalau kezalimannya tadi di bidang HAM, terutama pidana tadi, Ya. pelanggaran hak asasi manusia ya. Hmm. Nah, itu masyarakat bisa membawa ke Komnas HAM. Sedangkan apabila masyarakat punya sengketa di bidang keperdataan, seperti Perjanjian pelanggar perjanjian di bidang perdata di gitu. bidang perdata atau perbuatan melawan hukum, artinya adalah kerugian selain daripada keputusan tadi ya. Ya, ada. Kita kehilangan keperdataan, Keperdataan. kehilangan keperdataan, itu bisa masyarakat mengajukan gugatan ke pengadilan umum. Peradilan umum kalau di apa sih? Kalau konkretnya di kota kabupaten kota itu pengadilan negeri. Ya, Pengadilan negeri Jayapura, Ya. negeri Sentani. ya. Nanti kita kan tahu di sini Di Jayapura. Jayapura. Di ujung timur gitu. Iya. Perbatasan Sko, dekat Sko, Papua Nugini. Nah, itu tadi di bidang perdata. Oke. Selain itu sebenarnya ada juga HTM tadi kan. Ya. HTM itu bisa dibilang di Mahkamah Konstitusi. Atau di MA ya kalau peraturan perundangan di bawahnya. Iya. Jadi di MK itu ada beberapa sengketa tadi seperti sengketa Parpol, perubahan parpol, pemakzulan pemakzulan, presiden, pengujian undang-undang, sengketa pemilu. sengketa pemilu. Nah, itu di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan tadi ada peraturan yang di bawah undang-undang itu masuk di Mahkamah Agung. Langsung diajukan permohonan ya, Ya, sifatnya ya. permohonan hak uji Permohonan hak material uji material di Mahkamah Agung. atau uji formil juga sebetulnya harusnya bisa. Sisanya yang paling dekat dengan masyarakat itu kan keputusan dan tindakan. Masyarakat misalnya kayak PNS bisa dipecat. Jalan berlubang. Ya, jangan berlubang kalau tindakan. Pohon rubuh, pohon di jalan rubuh. Itu kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, Biar ada sebetulnya ada satu lagi pengadilan militer. Kalau pidana militer atau sengketa pun yang keputusannya itu di bidang militer, itu Ya, di pengadilan betul. militer. Betul. Jadi nggak semuanya dihitung ya, Ya. yang keputusan dan tindakan tadi yang dilakukan oleh militer itu di militer. Di militer. Nah, kecuali tindakan faktual, kalau tindakan faktual nggak masuk karena di 31 Undang-Undang 3197 belum masuk. Ya. Jadi sisanya keputusan dan tindakan itu di petun bisa Ya. digugat. Satu pertanyaan ini, kalau di ombudsman itu gimana? Nah, ini bedanya Pak. Jadi Nah. kan di undang-undang ini ya, undang-undang ombudsman tahun 2008. Karena kan nih misalnya ada sengketa apa ya istilahnya, permasalahan publik lah di misalnya Ya. masyarakat ada kecewa terhadap pelayanan publik, Ya, lapor ke ombudsman, Ah. bukan ke petun. ya. Nah, coba dijelaskan sedikit aja nih, 3 menit. Oke, 3 menit. Ah. Ya. Jadi gini, ombudsman itu kan dibentuk di Undang-Undang 37 2008 Ya. tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ya. Terus kewenangannya juga ditambah lagi jadi kewenangannya itu seputar maladministrasi. Nanti saya jelaskan maladministrasi itu apa. Yes. Nah, itu diperluas lagi nanti di Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Ya. pasal 50, ya lain-lainnya juga ada pasal 50 tapi utamanya. Ya. Jadi ombudsman itu dia berwenang untuk apa ya? Lebih ke arah menyelesaikan terkait dengan adanya dugaan maladministrasi. Maladministrasi itu apa? Intinya kalau ada pemerintahan yang salah, keliru gitu, proses pemerintahan yang keliru. Misalkan ada petugas yang marah-marah atau ada keputusan yang ternyata itu harusnya nggak sesuai prosedur, terbitnya lama gitu ya, terbitnya harusnya 5 hari kerja karena di Undang-Undang Cipta Kerja 5 hari ini, ya kan? Nah, itu di pasal Omnibus Law itu kan di pasal 175 angka 6 yang mengubah pasal 53 Undang-Undang 30 2014 itu 5 hari kerja. Kalau tidak diatur di peraturan perundang-undangan ya jangka waktunya. Jadi jangka waktunya 5 hari kerja. Dalam waktu 5 hari kerja dia nggak dikabul, nggak ditolak nih, nggak jelas nih. Nah, kata pasal 53 ayat 5, pasal 53 ayat 4 itu kan dianggap dikabulkan.
Tapi kan nggak jelas jadinya keputusannya gimana, belum ada. Sekarang belum bisa dilaksanakan. Belum bisa dilaksanakan intinya. Kemana? Ya ke ombudsman, karena di situ ada dugaan maladministrasi, kesalahan prosedur pemerintahan intinya ya. Mau dia berupa penyalahgunaan wewenang, mau berupa perbuatan melawan hukum, itu pokoknya intinya maladministrasi. Tidak terkait dengan permohonan untuk membatalkan keputusan atau tindakan, karena itu kewenangannya Peradilan Tata Usaha Negara. Tapi lebih ke arah rekomendasi. Ya, jadi dia bisa produknya ada dua, ada rekomendasi, ada putusan non adjudikasi. Jadi kalau untuk di ombudsman itu dia pertama gini, ditawarkan dulu mediasi dan konsiliasi. Yes. Kalau nggak selesai mediasi dan konsiliasi, nanti masuk ke tahapan yang namanya bisa minta untuk adjudikasi non litigasi. Ya. Jadi adjudikasi khusus namanya kalau di Undang-Undang 25/2009 Junto Peraturan Ombudsman tahun 2010-2018 kalau nggak salah. Itu ada yang namanya adjudikasi non litigasi. Ya. Dia sama kayak pengadilan, tapi bentuknya putusan juga, tapi sifatnya ya itu tadi. Bukan rekomendasi, jadi putusan, tapi dia non litigasi Pak, bukan oleh pengadilan kan. Ya. Nah, dia di situ bisa juga memutus ganti rugi Pak. Tapi bedanya apa? Sebetulnya kalau dalam ombudsman itu karena dia maladministrasi, kalau kita baca di bukunya Prof. Hajon ya, di bukunya Prof. Hajon itu misalkan maladministrasi itu tanggung jawab individu. Karena kesalahannya itu kesalahan pribadi, bukan kesalahan jabatan. Bukan fault the service tapi fault personel. Ini kita bicara panjang. Ya, itu nanti. Tapi intinya itu ya. Maladministrasi aja kita bisa satu. Oke. Tapi intinya itu, dia berwenang untuk menyelesaikan maladministrasi. Bentuknya apa tadi? Kalau di Petun kan yang bertanggung jawab itu instansinya atau pejabatnya atau badan publiknya. Ya. Tapi kalau di ombudsman harusnya yang bertanggung jawab itu adalah pribadi. Makanya rekomendasinya bisa berupa sanksi, bisa berupa apapun. Tapi yang jelas intinya pribadinya yang bertanggung jawab, pribadi pejabatnya yang bertanggung jawab, bukan jabatannya, gitu ya. Karena yang bertanggung jawab adalah pejabat, jadi nggak bisa dong diminta untuk membatalkan keputusan karena kan kesalahannya kesalahan personel gitu. Panjang kita bahas. Intinya bedanya itu, intinya bedanya antara ombudsman dengan PTUN itu. Kalau ombudsman dia lebih ke arah kesalahan pribadi jabatannya, sedangkan kalau di pejabatnya, tapi kalau di PTUN itu lebih ke arah jabatannya, gitu. Panjang memang kita bahas. Pertanggungjawaban pribadi dan jabatan itu panjang. Di ranah PTUN pun banyak perdebatan. Betul. Bukan, jadi dalam praktik pun banyak ditemukan apa ini pertanggungjawaban pribadi atau pertanggungjawaban. Iya. Nanti kan kaitannya dengan ganti rugi. Iya, itu bisa juga. Karena di ombudsman juga ada. Iya. Kalau di ombudsman ganti ruginya harusnya ganti rugi pribadi. Ya, jadi pejabatnya ini yang diminta ganti rugi. Ya. Secara administratif dia salahnya secara pribadi. Ya, jadi itu ya. Nanti kita bisa bikin tema juga sih kalau ombudsman. Yang jelas kalau keputusan dan tindakan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Begitu ya. Oke lah kalau begitu. Nanti kita tentukan tema yang lebih seksi lagi ya. Mudah-mudahan ini ada yang nonton jadi karena yang pertama juga ya. Ya, ini pertama. Tapi berikutnya kita coba dengan teknis yang lebih bagus lah, lebih bagus lah. Ini kan kita seadanya aja. Ya. Ada lagi terakhir, Dara. Cukup harusnya ya. Harusnya cukup. Cukup ya. Harusnya cukup. Nah, jadi tema kita hari ini tadi mengenai kezaliman pemerintah ya. Potensi kezaliman pemerintah. Ini kita bukan berarti anti pemerintah ya, tapi ini kita membicarakan potensi-potensi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini agar masyarakat tahu dizolimi itu kemana, harus ngapain. Oke lah kalau begitu. Sampai sini dulu perjumpaan kita di Hans Corner edisi pertama. Mudah-mudahan banyak yang nonton dan kita akan terus kembangkan Hans Corner ini. Mudah-mudahan bisa sampai diamond gold button, play button, diamond play button. Bisa sampai diamond play button 10 juta subscriber. Amin. Mudah-mudahan konten-konten edukasi ini disukai masyarakat. Bukan hanya joget. Pembawaan ya. Yang penting pembawaannya aja kita enjoy kan? Ya, biasa aja. Oke teman-teman, kalau gitu kita sudahi dulu. Ini kita belum kenalan coy. Terakhir ini kita kenalan dulu. Saya Hidayat, ini saya adalah praktisi hukum. Cukup sampai situ aja. Saya jelaskan lebih lanjut. Kalau Bima ini dia juga, ini teman saya Bima. Bima ini praktisi hukum juga dan
banyak concern di bidang HAN ya. Yoi, Ya, kalau saya dulu S1 S2-nya juga HAN, yoi. spesial HAN. Kalau Bapak kan Saya bukan Han. bukan HAN, Saya bukan Han. tapi mempelajari Han. tapi sekarang praktisinya bidang HAN. Bidang Han. Ya kan? Praktisi bidang Han. Ini taruh di awal aja Pak. Hah? Ini taruh di awal aja. Nggak apa-apa kan bisa dikat kan ditaruh di awal gitu. Oke, ini kita taruh di awal ya. Oke bosku, kalau gitu sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.